Kalau 25 30 untuk orang tua sekarang. Orang tua sekarang ya. Iya. Karena setelah lulus kuliah mereka baru belajar survival. Baru nyari kerjaan. Baru belajar solving problem. Untuk akhirnya Apa yang melatar belakanginya? apa yang salah? Kita tahu. Lanjut. Di usia pernikahan, ini kan usia berapa sih pernikahan itu? Usia berapa idealnya menikah? Ini banyak yang membedakan, memiliki standar masing-masing. Kalau usia ideal bagi wanita di lingkungan tertentu, ini kalau sudah umur 20 sampai 22, 23, ini udah kayak harus. Kan banyak yang komen ketika ada anak gadis yang di usia 24, 25 belum nikah. Jodohmu Ke Samblek Wong. sampai ke wong ah. Ya gak, jodohku jek ngerab wong dia sih. Tapi kalau kita ngomong pernikahan, menurut sampean usia ideal untuk bekerja itu umur berapa sih? Usia ideal bekerja. Kalau kita ngomongnya profesional ya, kerja profesional, artinya kerja yang sesuai dengan Ya kerja ya wis gak usah kerja. tuh usia sing pas untuk jadi karyawan misal. Karyawan. Kalau untuk karyawan ya sekitar lulus SMA itu cukup. Ini tapi sebelumnya ini kan bekerja yang sesungguhnya ya, bukan part time loh. Part time. Kalau part time seharusnya dari usia 12 atau 15 gitu dia sudah mulai bisa kerja part time. Seharusnya. Karena di situ dia kalau part time kan minimal berapa jam gitu ya. Nah, dia setidaknya ada pengalaman untuk bagaimana sih mencari uang, bagaimana sih bekerja itu. Definisi kerja bagi beberapa orang kan yang tidak pernah bekerja, kerja itu pokoknya melbu, budal, Melbu metu. budal, teko omah, nanggon kerjaan, nang kono gak semaksimal mungkin. Karena banyak orang yang ketika bekerja itu, saya melihat ya, ini ketika ada pengawas lewat, dia akan aktif. Tapi kalau pengawasnya nggak lewat, malas-malasan. Kan mentalnya ke sekolah ngono. Nah, jadi kalau menurut saya, dia lebih dini memahami definisi kerja itu lebih baik karena bekerja itu seharusnya bagaimana. Kalau Zaza bagaimana? Lulus MI. Di usia 12-an, Iya, lulus MI umur piro? 12. Iya. Iku kudu mulai part time. Entah dimanapun bidangnya. Mbah iku engko de bekerja it means punya dagangan dewe dititip nang kantin atau mulai sekolah nang nggone perapatan. Model kerja yang menghasilkan uang kan ya. Iya. Ini kenapa kok di usia yang segitu mudanya? Kalau Zaza alasannya apa? Semakin dia cepat kena masalah, semakin dia berkembang. Di situ fungsinya orang tua untuk ngasih pendampingan, ngasih solve ketika oh iya ono kerjaan. Oh ternyata kerja di jalan itu bahaya loh. Bahayanya itu ketika ono orang ini kita rentan untuk disakiti secara fisik. Oke, terus apa solusimu kira-kira? Di situ fungsinya orang tua bukan menyelesaikan masalah anak, tapi membantu, mendampingi, sharing. Terus breakdown masalah itu apa? Capek, yo bercapek-capek lah di usia belasanmu. Agar 20-anmu itu wes bener-bener padet. Berarti Manage uang. Ini berarti kan semacam studi kasus gitu ya. Iya. Ketika dia masuk ke lingkungan itu, untuk goal mencari uangnya itu nomor sekian. Yang dipentingkan adalah pengalaman mentalnya ya. Iya. Ya apa iso respect gak kan nambah duit. Maksudnya kan semua itu ibadah. Kamu iso ngomong bekerja itu ibadah ketika mentalmu wis ketata kok.
Makanya iki dibutuhkan oleh orang tua yang stabil. Mm-mm. Ekonomi ini beres yo. Mm-mm. Anaknya aja sampai keleson. Karena kewajiban. Tapi ketika dia udah umur 12, kamu harus ngasih pengertian di umur 7 sampai ke 12 kan kamu punya spare 5 tahun. Mm. Untuk menjelaskan ke anakmu nanti di umur 12 kamu harus nyari makan sendiri. Kamu harus cari makan sendiri. Karena Padahal di umur 12 itu dia wis balik. Mm. Dan nanti keterangan ketika seorang cowok balik itu kewajiban dirinya untuk memenuhi perutnya sendiri. Balik nang agama ae. Mm. Apakah itu tidak bersinggungan dengan ini apa namanya kebijakan atau pandangan masyarakat? Apa itu? Pandangan masyarakat anak jek sakmono, apakah itu bukan eksploitasi anak? Kan duit gak buat kita. Eksploitasi anak ketika anakmu lucu banget nih. Mm-mm. Kamu bikin video. Arek tangi turu malas-malas mbok video. Untuk exposure. Duit mbok lep. Eksploitasi. Itu eksploitasi. Tapi ketika kita mengajari anak untuk bisa bertarung dalam kondisi apapun, Mm-mm. maksudnya misalnya tadi jualan, anak dikasih waktu untuk belajar nyari uang Mm. atau bekerja, misalnya dengan naruh barang di kantin. Mm. Di situ yang diutamakan adalah unsur pendidikannya kan. Iya. Ame golek mangane. Ya apa caranya kamu mencukupi kehidupanmu dengan uang itu? Walaupun makan tersedia di rumah ya. Oh iya. Ono. Jadi usahakan apa ya dia udah mulai dikasih tahu fungsinya duit itu apa, money manajemennya di mana. Mm. Untuk orang-orang yang settle kadang-kadang itu sing miss. Gak dari kecil hari itu diajari untuk mengelola uang. Hmm. Kemarin sih ada cerita salah satu anak cerita ke saya. Dia kelas 12 atau kelas 3 SMA ya. Itu nggak masuk di sekolah. Alasannya lagi kerja. Nah ini kalau menurut Zaza, pada kondisi harus sekolah loh ya anaknya ya. Ya Ini yang benar yang mana? kerja apa sih? Kerja dan bangunan. Diajak kakaknya. Ya gak benar karena komitmen untuk sekolah kan disian. Mm-mm. Berarti kan ya tipikalnya gampang no. Mbak mana lah kasusnya jadi dia butuh duit banget hari itu ya. Kan biasanya harian toh. Mm-mm. Kalau nguli. Itu kalau nggak salah hari weekend, Jumat Sabtu. Setiap Jumat Sabtu. Hanya beberapa kali, Oh lah iya. tidak selalu. Loh lah iya makanya kan ditanyakan dulu untuk itu kenapa ngono loh. Gak iso kalau misalnya itu pilihannya dia nyene ya wis kabut aja di mana sekolahan ya berarti gak punya tanggung jawab. Tapi kalau emang nang omah dandang guling, Bos. Ya apa ya Tetap budal. iya prioritas. Pertanyaan, Nur Karimah, apakah pantas seorang janda plus punya anak nikah dengan jejaka yang umurnya jauh di bawah wanita itu? Sing gak pantas apa? Mana sih ya pertanyaanku ya? Sing gak pantas apa, Mbak? Sampai tanya Mbak ya. Nggih. Ini dibalik tanya dulu. Nggih gak pantas ya apa? Misal nih janda Punya anak. punya anak. Ah, Sing jenenge Sophia Lajuba utawa Wulan Guritno. ah. Iku kan yo duwe anak dong. Ya. Pacare atau gak? Ya. Pantes gak? Ya pantas aja. Lah ya wis sih. Ya analoginya kayak gitu aja. Apa sih yang bikin gak pantas? Lah iya pertanyaanku apa sih gak? Oh, nggak usah menjawab Rian, Mbak. Pantas atau tidak pantas sebenarnya kan tergantung kita memandangnya kan ya. Mm-mm. Misalnya Zaza itu gak pantas gak hem batik. Karena menurut orang yang komentar seperti itu, seringnya tahu Zaza pakai kaos sama topi beruang. Iya. Padahal topi beruang ini hanya untuk konten. Lu kok gak ngekot tapi beruang.
Atau mungkin saya Ya. menurut orang nggak pantas pakai baju lengan panjang karena Gaya celana menurutku gak pantas. ya Gak pantas, tak kira lagi gentam wong. mambengi aku di komen Mari Kok gentam sapa? di- Mari gentam sapa? Padahal sehari-hari ya pakai celana Pendek. pendek. Atau sarung. Aku kulino lihat dia sarungan soalnya. Jadi kadang-kadang makanya banyak orang yang ngomong nang sekolah itu apa sih yang diajarin nang sekolahan? Hmm. Bukan bukan bekal untuk hidup ngono loh. Nah ini yang menarik. Sekolah itu ngajarin apa? Pertanyaan biasa kan gitu ya. Iya. Eh, Konsep pengajaran ini yang banyak orang terpaku pada aturan. Kalau menurut saya ya, Emang ya apa aturannya? di dalam kalau kita ngomongin tingkat dasar dan menengah, ini kan apa? Ya aku khawatir Ngukur ta. iya, khawatir kayak Aman tok aman ae. aman. Kok nek gak nek iku jek mlebu tak komen iku. Di dasar dan menengah ini kan ada silabus. Banyak orang tidak bisa menerjemahkan dalam bentuk yang lebih efektif. Silabuse. Jadi silabus itu kan bahasa bahasa aturan dasar ya. Dari Hmm. materi yang harus disiapkan atau kegiatan yang harus disiapkan kan gitu. Lah, beberapa orang itu memaknainya secara saklek. Oh. Jadi tidak banyak menggunakan kreativitasnya. Soalnya banyak juga konten kreator pendidikan yo. Ya sing ngomongin ngono. Bekal utama untuk kehidupan the real life itu gak di kayak nang sekolahan. Dan ketika tak rasa no, iya. Nah, kalau saya itu kan masalahnya cuman bagaimana seorang pengajar atau guru itu memaknainya. Artinya gini, kalau misalnya ada ngomongin salah satu isi silabus di materi TIK ya, Ya, menggunakan media sosial. Apakah itu bukan bekal? bekal sih. Bisa jadi iya, biasa jadi enggak kan? Iya. Nah, tergantung. Kalau misalnya gurunya itu kreatif, oke, sekarang silakan bikin konten. Oh, makanya ono project bersama gue yo. P5 itu tuh, Apa B5 itu? profil pemuda Pancasila. Bola, gak. Soalnya kan Kalau yang kurikulum terbaru, iya. itu P5. Ada Mm-mm. project akhir, yang itu sebenarnya, itu pun banyak yang salah kaprah memaknainya. Ya enggak, misalnya how to solve problem. Mm-mm. Sebenarnya arek jawab pertanyaan itu kan DE harusnya kan belajar memecahkan masalah toh. Iya, benar. Bukan belajar menghafalkan materi. Harusnya seperti itu. Makanya itu. Di sini kan titik beratnya oke, kita ngomong ada kekurangan lah di pendidikan Mm-mm. sekolah. Lapo sih nang ngomong gak cawe-cawe. Laporan ngomong gak cawe-cawe. Lah iki kadang orang tua yang nggak settle atau kebanyakan orang tua lah kita ngomong. Oh, anakku tak sekolah no. Lah apa aku murui? Nah. Sampai wingi ku ya. Aku kan diajak rapat meeting keluarga Hmm. untuk menentukan liburan pondok. Iku beberapa dulurku iku ngomong, niki lek seket pun lami-lami nggih. Ngomong sama Memes. Memes kan istri dari anak terakhir. Mm-mm. Lek pun lami-lami lek. Lah, kenapa Mas? Kenapa Ning? Niki lho, tiang sepai kata sing protes. Buat aja ngatur anak lek teng griya. Aku nang aduh, ngono tok. Aduh. Lagi wong tuane ngatur anak siji gak sanggup. Lah, Lah pondok dikasih anak berapa? Allah. Kan kumpulan anak yang banyak gitu. Gak tambah ruwet ta?
Makane. Iki kadang aku, ya apa sih konsep iki aku? Padahal harusnya menjadi quality time ya, harusnya di situ kan ya. Di mana Ketemuan orang tua dan dengan anaknya harusnya ada sentuhan-sentuhan yang bisa menjadikan anak itu lebih lebih apa ya? Lebih ke warna keluarganya lebih kuat. aku eling biyen nek Ebes. Ebes iku ketika waktu mulian pondok, itu gak betah. Kudu balik ae. Heeh. Soale lek mulai ambek Romo ya iku pasti dites tahu terus. Kok luwe horor. Lebih nyantai di pondok soalnya. Ini dari sekata dir. Menurut saya usia 25 sampai 30. Oh iya, kalau untuk sekarang, untuk kondisi, makanya kan ngomong tadi ada pembicaraan di mana saya ngomong ini persiapan, Hmm. persiapan untuk yang masih anaknya masih kecil-kecil. Kalau 25 30 untuk orang tua sekarang ya. Iya. Karena setelah lulus kuliah mereka baru belajar survival. Baru nyari kerjaan. Baru belajar solving problem untuk dirinya sendiri ya. Iku iya sepakat kalau untuk sekarang. Kalau untuk sekarang usia 25 sampai 30. Tapi kalau ngomong no sunnah ya iku mang. Lah Kanjeng Nabi dodolan ket umur piro, Bos? Jadi kalau misalnya pengen anaknya bisa menikah muda, Iya. yang sekarang baru menikah nih ya, Iya. atau yang usia-usia yang baru mau menikah, gak apa-apa sama usia 25 sampai 30 menikah. Tapi kalau misalnya pengen ikuti sunnah, Iya. siapkan generasi penerusmu. Iya. Wong Kanjeng Nabi ku ya wah. Iku kan keluarga ningrat toh. Hmm. Darah biru. Keluargane pimpinan suku. Ya, Iku sampai dititipno lho. Lah nanggone penitipane dikongkon angon wedhus. itu wis mulai Iya, belajar untuk survival kan. survival. Makanya ketika Nabi menikah di umur 25 aku jamin settle bisa secara mental, secara sembarang kalir. Saking dipercayai Nabi dapat julukan alamin kan bukan self proclaim, Hmm. bukan self declare. Tapi dari Lingkungannya. dari lingkungannya, saking jujurnya ya. Iya. Ini dari Rahmat Mehmet, nyimak sik bahane opo iki. Usia pernikahan ideal menurut sampean ya opo? Nah, Nah. itu Mas Mehmet. Novel Haidar. Ukuran usia yang ideal di dalam pernikahan iku napa, Gus? Ya, Ukuran atau indikator. indikator. Usia yang ideal dalam pernikahan iku napa? Kematangan pola berpikir, kematangan mental. Termasuk Termasuk apa? ya aja lali. Bondone. Oh iya. Iya. Kok Mentalnya tau wegen. Karena gini, misalnya ada beberapa orang yang menganut paham atau madhabe siapa sing duwe dhek iku sakjane sahabat. Tapi gak tahu ketemu Nabi iku lho sing dianu ibuke ae. Siapa iku? gak pernah. Uwais Heeh. Al-Qarni. Beliau kan memilih untuk zuhud, Mm. wiroi. Iya kan? Mm. Tapi ketika kita sebagai cowok menganut paham seperti itu, apakah pasangan kita siap? Nah, itu masalah. Tapi dengan zuhud pun itu kan tetap dia menyadari ada kewajiban nafkah. Iya. Bukan berarti menghilangkan semua kewajiban itu toh. Makanya contoh zuhud akhirnya nempelin nang Kanjeng Nabi. Mm. Kurang zuhud apa Kanjeng Nabi? Zuhud banget dong. Banget.
Tapi tiap tahun di awal tahun iku setiap istrinya wis disiapno nafkah setahun. Berarti kan beliau yo zuhud. Tapi duitnya yo akeh dong. Karena kadang-kadang wong iku menyampur adukkan. Berlindung di bawah, mohon maaf ya, berlindung di bawah kemiskinan dengan kata zuhud. Nabi, apakah nabiku zuhud? Apakah nabiku secara finance gak kuat? Loh kuat. Kuat. Lek Nafkah setahun iso. nafkah setahun gak titik, Gak Bos. bulanan lo yo. Setahun. Dikekno nanggone istrinya masing-masing. Dibayar di muka. Dia dibayar di muka. Bayang no itu. Dan garwane Nabi kan sebelum beliau kapundhut pun ada 9. Gak tinggi loh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk